Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya Isnur Hayati akan menyampaikan materi tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Di Indonesia sendiri terdapat 217.000 sekolah, 45.357.000 murid, 2.719.000 guru. Namun, sayangnya Indonesia adalah salah satu negara dengan performa paling rendah, teman-teman. Nah, bisa dilihat menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia berada di ranking 72 dari 77 negara, teman-teman. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat 6 terbawah, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia. Nah, menurut Profesor Lan Priset, seorang ekonom pembangunan Amerika yang saat ini menjabat sebagai Direktur Riset Rice di Blavatnik School of Government, University of Oxford, beliau telah meneliti anak-anak yang ada di Jakarta. Dan menurut beliau, anak-anak yang ada di Jakarta tertinggal sekitar 128 tahun dibanding dengan anak-anak dari negara lain. Lalu, di bidang apa saja sih Indonesia begitu tertinggal? Indonesia sangat tertinggal di bidang matematik, reading, and science. Nah, yang jadi pertanyaan kita, mengapa kualitas pendidikan Indonesia itu begitu buruk? Nah, menurut pengamat pendidikan Budi Trikaryanto, 3 masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu kualitas pengajar. Kompetisi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Menurut beliau, untuk menghasilkan murid-murid cerdas, diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten. Kedua, sistem pendidikan yang membelenggu. Di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi narasumber utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat, dan fasilitator. Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif. Terlebih lagi, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda kan. Mereka akan menjadi lebih cerdas jika belajar suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya. Ketiga, lembaga pendidikan perlu pembenahan. Budi menekankan perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Ia mencontohkan salah satunya yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, beliau juga menambahkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terlalu kuno, sehingga kurang menghargai kebebasan berpikir. Beliau juga menambahkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus berani menyederhanakan kurikulum, serta mengurangi aturan-aturan dan belenggu untuk menciptakan kebebasan pendidikan. Nah teman-teman, kecenderungan zaman telah berubah ke arah yang lebih digital kan. Indonesia perlu segera berbenah dan menyongsong target pendidikan 4.0 untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan berbudi pekerti baik. Selain 3 masalah buruknya pendidikan di Indonesia, menurut Budi Trikaryanto, di sini juga ada beberapa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Antara lain seperti kurangnya efektivitas, efisiensi, standarisasi pengajaran, kurangnya kreativitas para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidik semakin mundur. Di sini kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Para pendidik hanya memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan.
tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensi anak. Akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, namun seolah-olah karena keterpaksaan. Ya, harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita. Meskipun ada, tetapi tidak jelas. Mereka belajarnya ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas. Satu hal yang penting adalah pendidik kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya, namun bagaimana anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Selain itu, kurikulum 2013 yang terlalu menekankan kegiatan interaktif di kelas ternyata mempunyai halangan saat diterapkan, karena tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Di sini menurut Jalil dalam Wina Putra 2011 mengatakan bahwa rendahnya kualitas pendidikan bukanlah dari pendidikan sendiri, tetapi lebih banyak berasal dari lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti banyak yang saling mempengaruhi karena melibatkan guru, pengelola sekolah, masyarakat, peserta didik, dan terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Lalu solusi apa yang bisa kita lakukan? Adapun solusi dari masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah sistem pendidikan dengan cara mendidik siswa dengan mengarahkan mereka untuk lebih kreatif dalam melakukan kegiatan. Pemerintah harus lebih cepat menangani masalah pendidikan, terutama dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa. Terakhir, masyarakat harus membantu pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam menuntut ilmu dan mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia akan semakin baik dan akan mampu meneruskan cita-cita bangsa dalam dunia internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.